وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وجميع سادة آله وعلي وصوله وفروعهم، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجسام وآلائه العظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وصحبه والأئمة الأعلام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه، ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. كما قال صاحب صفة الزبد: وسنة ترتيله بعج، والخفض في إقامة بدرج، والالتفات فيهما إذ حي على، وأن يكون طاهرا مستقبلا، عدلا أمينا سيدا مشوبا لفجره مرجعا محتسبا مرتفعا كقوله أجابه، مستمع ولو مع الجنابة، لكنه يبدل لفظ الخيالة إذا حكى أذانه بالحوقلة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sebelum kita membahas nazam zubat terkait masalah sunnah azan dan iqamah, untuk penyemangat kembali, refresh, atau dalam bahasa Arab namanya tansyid, liirtifa'i himmah fi huduril majlis, merefresh kembali biar semangat kita dalam menghadiri majlis ilmu itu kembali meningkat. Karena lumayan lama ini kitab, sudah hampir 5-4 sekitar 4-5 tahun yang kita baca kitab At-Taqrirah As-Sadidah. Majlis semacam ini, majlis ilmu khususnya, itu memiliki kebaikan yang sangat besar, sehingga di dalam beberapa riwayat itu ada satu riwayat kisah terkait fadilah majlis ilmu, namanya Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Ismail. Kalau tidak salah ini
ayahanda daripada Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair yang menulis kitab Safinatun Najah. Ya, kalau tidak salah, karena dari nasabnya juga sama tuh, Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, tinggal di tempat yang sama di Hadramaut. Nah, beliau dikisahkan pada waktu itu beliau sering mendatangi rumah seorang rentenir. Rentenir itu yang meminjamkan uang kemudian nanti diganti dengan bunga, ya. Termasuk profesi yang memiliki dosa yang sangat besar. Dalam bahasa Arab disebut dengan murabi. Disebut murabi. Kalau murabbi guru, kalau murabi itu rentenir. Nah, tapi alhamdulillah ini rentenir ternyata memanggil ya, Syekh Abdullah ke rumah beliau untuk menuntun beliau bertobat. Jadi rentenir ini dia mau bertobat, makanya dia meminta Syekh Abdullah untuk membimbing agar bagaimana cara bertobatnya dan seterusnya. Nah, di antaranya cara bertobatnya, kata Syekh Abdullah, orang-orang yang pernah kamu ambil bunga dari hutang mereka itu wajib dikembalikan. Maka dia pergi dari rumah ke rumah mencari orang-orang yang pernah dia berikan pinjaman, kemudian dari bunganya itu dia ambil untung, dia kembalikan semuanya. Ya, karena ini berkaitan dengan hakul insan, hak manusia. Kalau kita memiliki dosa berkaitan dengan hak manusia, maka wajib dikembalikan haknya. Akan tetapi tidak semua dia ingat, ada lain mungkin lupa. Maka dikasih saran oleh ulama tersebut untuk kamu sedekahkan saja, niatkan pahalanya kepada orang tersebut. Maka dia sedekahkan, diniatkan ke pahala kepada orang tersebut. Subhanallah, 3 hari berikutnya ya dia bertobat, sholatnya jamaah, baca Al-Quran, sholat tahajud, semua ibadah-ibadah dikerjakan. 3 hari berikutnya meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Tapi alhamdulillah meninggalnya sudah dalam keadaan bertobat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taib 'anil dzanbi kaman la dzanba lah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Bersih, dihapus oleh Allah Ta'ala, disucikan. Maka setelah 3 hari Syekh Abdullah bertemu dengan sang guru. Nah, sang gurunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu guru beliau. Ya, Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ternyata guru beliau ini juga sedang mencari Syekh Abdullah karena beberapa hari absen dari majlis. Maka ketika Syekh Abdullah datang, ini sang guru bertanya, "Ya Syekh Abdullah dari mana nih? Absen majlis kurang lebih sudah 3 hari." Kata Syekh Abdullah, "Ada perkara yang harus saya tunaikan wahai guru, yaitu ada seorang rentenir, dia bertobat, dia meminta saya untuk menuntunnya. Makanya selama 3 hari saya selalu bersamanya. Tapi alhamdulillah dia sudah meninggal, dan meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah." Kemudian Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar menanyakan, itu tinggalnya di mana, ciri-cirinya seperti apa, diterangkan. Orang tersebut cirinya seperti ini. Kemudian Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tersenyum. Kemudian ditanya sama Syekh Abdullah, "Wahai guru, apa gerangan yang kau tersenyum?" Kata Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, "Tahu sebab dia bertobat itu apa? Kamu tahu tidak? Dia pernah datang ke majlis saya bukan untuk urusan ingin belajar atau hadir majlis, enggak. Dia sedang menagih hutang. Ada orang di kampung saya berhutang kepadanya. Kemudian dia datang ke rumah orang tersebut,
Ternyata keluarga istrinya mengatakan bahwa orang tersebut yang dicari itu sedang hadir majlisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Maka rentenir ini pergi ke majlis, bukan niat untuk hadir majlis, tapi niat untuk menagih hutang. Ketika dia masuk ke majlis murabi ini, rentenir ini, ya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar seorang soleh, ya, seorang wali min auliyaillah. Dibuka semacam hijab, Allah perlihatkan rahmat Allah diturunkan secara khusus di majlis tersebut. Ketika rentenir itu masuk, dia juga terkena rahmat tersebut. Makanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mengatakan, ini orang dia insya Allah meninggal husnul khotimah karena dia kena rahmat itu. Dan ini bukan hal yang mustahil, sebab Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yudarisuhu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Yang artinya, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis, baik di masjid atau di tempat manapun, kata ulama lainnya, yang dimana dia berkumpul karena mengingat Allah, maka di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ketenangan, sakinah, dan mereka diliputi dengan rahmat. Habib Zain bin Smith mengatakan rahmat ini hanya ada di majlis, tidak ada di tempat lain. Namanya ar-rahmatul makhsusah, rahmat khusus yang seperti ini itu khusus di majlis, majlis yang mengkaji Al-Quran, ya, yatadarasun, ya, yudarisun, yang mereka mengkaji Al-Quran atau ilmu-ilmu agama atau majlis-majlis zikir. Di situ Allah turunkan rahmat khusus, dan Allah sebutkan mereka di hadapan malaikat, ya, wa dzakarahumullah fi man indah. Nah, rentenir ini kena itu rahmat. Ternyata yang kamu kabarkan dia meninggal sudah bertobat 3 hari, itulah orangnya, kata Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah, berkat hadir majlis, sekalipun niatnya bukan untuk hadir majlis, bukan untuk menuntut ilmu, tapi dia punya hajat yang lain, hajat dunia, ya, dan hajat-hajat yang tidak ada hubungan dengan nuntut ilmu atau majlis ta'lim. Tapi ketika duduk di tempat tersebut, maka dia kebagian juga, ya, sebagaimana hadis yang panjang lebar dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, ya, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yaltabisuna majalif al-dhikr. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat khusus yang tugasnya berjalan di bumi untuk mencari perkumpulan-perkumpulan zikir dan perkumpulan majlis ilmu. Ketika mereka temukan ada majlis, mereka saling memanggil malaikat yang lain untuk hadir. Sampai dikatakan dalam riwayat, hingga tempat tersebut penuh dengan malaikat dari bumi sampai ke langit. Setelah itu selesai majlis, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, ya, padahal Allahu a'lam, Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya untuk menunjukkan kemuliaan majlis tersebut. Kata Allah, kalian dari mana? Maka malaikat menjawab, kami hadir di bumi, ada hamba-hambamu dari kelompok manusia, mereka berkumpul karenamu. Kata Allah Ta'ala, mereka mau apa? Mereka mau pengampunan, mau keberkahan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mengingatmu, menyebut namamu. Apakah mereka pernah melihat saya? Kata Allah. Malaikat menjawab, oh tidak pernah melihat engkau. Bagaimana kiranya kalau mereka pernah melihat saya? Oh tentu mereka akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam ibadah. Gitu. Apa yang mereka mau? Surga. Mereka pernah melihat surga? Belum pernah, ya. Bagaimana kiranya kalau mereka melihat surga? Oh tentu mereka akan bersungguh-sungguh meraih surga. Apa yang mereka takutkan?
neraka. Mereka pernah lihat neraka atau apa? Dijawab malaikat, belum pernah ya Rabb. Bagaimana kiranya kalau mereka pernah melihat neraka? Oh, tentu mereka akan berusaha jauh dari neraka. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan ala sabil hikayah, saksikanlah wahai malaikat, qad ghafartu lahu, saya mengampuni seluruh dosa mereka. Kemudian ada satu malaikat protes, ya Rabb, tapi yang hadir dari semuanya niatnya untuk menuntut ilmu, untuk zikir. Ada yang datang urusan dunia, ada yang datang ke majlis karena ada hajat. Kata Allah Ta'ala, qad ghafartu lahu, saya juga ampuni dia. Humul qaum la yashqa bihim jalisu, karena mereka adalah kelompok manusia yang orang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka sama mereka. Itu fadilahnya besar sekali, kebaikan. Wah, ada riwayat yang disebut qala qail, man lam yujalis muflih kaifa yuflih, wa man jalasa muflih kaifa la yuflih. Ya, orang yang tidak pernah duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana dia bisa beruntung? Dan orang yang pernah duduk dengan orang-orang yang beruntung, maka bagaimana mungkin dia tidak beruntung? Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saqaf, dalam beliau punya diwan Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saqaf, murid juga dari Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Itu beliau mengatakan as-saqi baki, walakin aina man yuhayyisu as-sawaqi, yang berikan anugerah itu tadi dari seseorang rentenir, Allah kasih anugerah rahmatnya, dicucurkan rahmatnya, sekali kena meninggalnya husnul khotimah. Itu yang ngasih anugerah itu masih ada. Begitu juga kalau kita membaca biografi para wali-wali terdahulu, luar biasa. Orang-orang soleh terdahulu luar biasa magomnya. Yang kasih magom itu masih ada Allah, kata Habib Muhsin. Akan tetapi yang menampung anugerah itu siapa? Nah, mereka di waktu itu siap menampung anugerah Allah dengan mujahadah tentunya, dengan kesungguhan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya beberapa bagian fadilah ini. Kalau kita menjelaskan fadilah majlis ilmu, butuh satu kitab, bahkan butuh berjilid-jilid kitab untuk menerangkannya. Di abad 2 Hijriah ada satu tokoh ulama bernama Syekh Mansur bin Ammar. Ya, Syekh Mansur bin Ammar itu Imam Zahabi memuji luar biasa, seorang ahli dalam memberikan nasihat, seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud, az-zahid, al-abid, ya, al-wa'iz. Dikasih pujian luar biasa oleh al-Imam Zahabi dalam kitab Syiarul A'lami Nubala. Beliau punya majlis, majlisnya itu di dalam pasar. Jadi diadakan majlis di sekitaran pasar. Pada waktu itu ada seorang budak, dia memiliki tuan yang pecandu minuman keras. Jadi selalu buat acara tengah malam mabuk bersama koleganya, teman-teman. Sedangkan budaknya ini orang baik. Satu kali waktu sore, tuannya ngasih uang 4 dirham. Kamu beli ini minuman. Ya, saya mau pesta sebentar makan. Ya sudah, awas jangan lama-lama ya, diancam. Jangan sampai terlambat. Akhirnya ini pergi. Budak ini pergi bawa 4 dirham. Di perjalanan sebelum masuk ke pasar, di sekitaran pasar situ, pada waktu itu sedang diadakan majlis. Yang mengajar adalah namanya Syekh Mansur bin Ammar. Nah, dia bilang kalau gitu saya mampir dulu nih sambil dengar majlis, habis itu baru saya beli minuman. Ya. Dia duduk sesaat situ mendengarkan nasihat. Ternyata di tengah-tengah majlis itu ada pengemis datang. Pengemis datang langsung ke arah sang Syekh Mansur bin Ammar. Dia bilang, ya
Syekh, saya butuh uang 4 dirham, ada tidak? Syekh periksa dompet, ya, saku. Zaman itu ada dompet kali, saku, nggak ada uang sama sekali. Hanya kata Syekh, sebentar, kasih pengumuman di majlis. Siapa yang kasih 4 dirham kepada orang ini, saya akan berikan doa 4 doa khusus. Langsung saat ini saya bacakan di majlis dan diaminkan oleh kalian semua. Sang budak tadi itu ada bawa 4 dirham. Wah, dimana dapat 4 doa ini? Langsung dia masuk, terobos maju ke depan saya ngasih 4 dirham. Diterima, dikasih kepada as-sa'il. Padahal ini uang tuannya nih. Dikasih. Sudah, ini yang sa'il terima kasih banyak. Dia pergi, kemudian Syekh Mansur bin Ammar bertanya, kamu mau doa apa? Saya janji 4 doa. Dia bilang doa pertama, minta kepada Allah agar Allah ganti 4 dirham itu. Masalahnya bukan uang saya itu. Nah, Allah ganti 4 dirham tersebut. Gitu. Didoakan sama Syekh Mansur, ya Allah tolong ganti 4 dirham dari fulan. Diaminkan oleh jamaah. Selesai doa pertama, ditanya lagi yang kedua, minta apa? Minta agar Allah Ta'ala berikan, ya, gerakan hati dari Tuhan saya agar memerdekakan saya, karena saya seorang budak. Didoakan lagi, diaminkan oleh jamaah. Yang ketiga, kata budak tersebut, doakan kepada Allah agar Tuhan saya itu bertobat, karena Tuhan saya itu kasihan, dia tenggelam dalam maksiat dan dosa. Tolong mintakan kepada Allah agar Allah berikan hidayah dan dia bertobat. Berarti baik ini budak, masih mikir Tuhan. Didoakan lagi, diaminkan oleh seluruh jamaah. Yang keempat, minta apa? Dia katakan minta kepada Allah agar Allah ampuni saya dan Tuhan saya, dan juga ampuni dirimu dan seluruh hadirin yang hadir saat ini. Wah, didoakan, sudah diaminkan oleh seluruh jamaah. Sudah selesai, bubar dari majlis. Bingung nih budak, gimana uang terakhir? Bingung, balik ke bawah minuman, bahaya. Hanya dalam keadaan kebingungan dia mencari itu. Dari pintu ke pintu, mungkin meminta bantuan, nggak ada yang kasih. Bismillah, dia balik ketemu tuannya di rumah, sudah emosi, lama sekali nih orang kemana, ya kan? Datang, tangan kosong, tidak mau. Dari mana kamu? Mana barang saya? Dibilang, sabar dulu, jangan dulu marah. Kasih kesempatan saya jelaskan dulu. Setelah itu bebas kamu hukum saya dengan hukuman apapun saya terima. Tapi kasih kesempatan saya jelaskan kenapa saya lama, kenapa saya tidak bawa ini minuman. Ya sudah, jelaskan kata Tuhan. Tadi saya lewat di majlis Syekh Mansur bin Ammar. Ya, dia tawarkan tuh, ada orang meminta 4 dirham, kemudian dia tawarkan siapa yang memberikan 4 dirham, maka saya akan balas dengan 4 doa. Maka saya kasih 4 dirham itu. Kata tuannya, gara-gara doa kamu kasih uang saya 4 dirham. Iya, saya kasih. Terus kamu minta doa apa itu? Kepada Syekh Mansur. Doa pertama saya minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tadi pertama? Menggantikan 4 dirham yang saya berikan kepada orang yang meminta tersebut. Oh, tunggu kamu, tuannya masuk. Ini saya kasih kamu lebih. Ini 4 dirham, saya kasih lagi tambah 4 dirham dari 8 dirham, itu hadiah buat kamu. Yang kedua apa? Yang kedua agar saya dimerdekakan dari perbudakan. Oh, kalau begitu saya merdekakan kamu saja. Kamu jadi orang merdeka. Yang ketiga apa? Yang ketiga, saya meminta agar
Allah Ta'ala menggerakkan hatimu untuk bertobat agar kau meninggalkan seluruh maksiat. Hatinya waktu itu bergetar. Dia mengatakan, wahai kau saksikan saat ini saya bertobat. Diambil semua tuh, ya, teman-temannya yang mau datang itu diusir pulang. Balik kalian semua, pulang. Saya bertobat mulai hari ini. Ya, sudah digabung. Ketiga-tiganya saya sudah lakukan. Yang keempat apa? Yang keempat saya minta agar Allah ampuni saya, Syekh Mansur, semua hadirin, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa. Wah, kalau ini saya nggak bisa. Ya, pengampunan bukan di tangan saya. Kalau yang tiga tadi bisa saya berikan, tapi yang keempat ini saya nggak bisa. Dah. Tapi walhasil, saya terima kasih banyak. Saat ini saya bertobat, dan ini uang saya tambahkan lagi tuh 4 dirham saya tambah lagi hadiah untukmu. Kemudian yang berikutnya yang bertobat, saya itu bukan kekuasaan saya, itu kekuasaannya Allah Ta'ala. Saya malu juga, saya sudah lama bermaksiat, tapi sekarang Allah kasih kesempatan saya bertobat. Terima kasih banyak. Malamnya dia tidur nih, tuannya ini tidur bermimpi mendengar ada suara dari langit mengatakan, ya hada addaita alladhi alayka wa addaina alladhi alayna. Wahai fulan, kamu sudah tunaikan apa yang harus kamu tunaikan, dan sekarang kami akan menunaikan apa yang harus kami tunaikan. Walaqad ghafarallahu laka walil gulam wali Syekh Mansur bin Ammar waliman kana fil majlisi kulluhum ajmain. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengampunimu dan kepada budakmu itu, dan kepada Syekh Mansur bin Ammar, dan juga kepada seluruh orang yang hadir di majlis tersebut, semuanya telah diampuni dosa mereka, kata Allah SWT. Nah, itu fadilah majlis, ya, diantaranya. Jadi kata para masyayikh, salah satu penyebab orang meninggal husnul khatimah adalah orang yang rajin menghadiri majlis-majlis ilmu. Ya. Itu sabab min asbab husnul khatimah. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di majlis ini buat nasihat, ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad memberikan nasihat kepada para da'i, para ulama dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat umum. Itu ada termuat di kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah. Beliau mengatakan, yang bagi an yadur kalamul alim billah ma'amatil mu'minin ala thalathati umur. Selayaknya bagi orang yang berilmu, dia membatasi, ya, nasihat atau membatasi penyampaian ceramahnya itu kepada orang-orang mukmin, kepada masyarakat umum, kepada 3 perkara saja. Yang pertama, kata beliau, al-awwalu at-tadhkir bin ni'am, mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Wathani, yang kedua, ilzamu ta'ah, mengajak umat untuk melazimkan ketaatan. Yang ketiga, wathalith ijtinabul ma'siyah, menyampaikan kepada umat agar menjauhi maksiat. Jadi Imam Haddad membatasi, mengusulkan kalau berbicara kepada masyarakat umum, yang bicara, yang dibahas 3 hal ini saja: mengingatkan tentang nikmat, mengajak untuk taat, dan memperingatkan untuk menjauhi maksiat. Ini paling manfaat 3 ini. Nah, menarik kata beliau setelahnya, fa kullu 'alimin akhadha yatakallamu bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha fa huwa fattanun, kata beliau. Nah, jika orang alim, orang berilmu, penceramah kah itu, dai kah itu, ketika menyampaikan sesuatu kepada masyarakat awam, masyarakat umum, keluar dari 3 konteks tadi,
mengingatkan kepada kenikmatan, mengajak kepada ketaatan, atau memperingati tentang bahaya maksiat atau menjauhi maksiat, maka yang terjadi adalah dia menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat. Ini ucapan kurang lebih berumur hampir 300 tahun lalu, tapi di masa sekarang sesuai dengan kenyataan. Kalau kita orang-orang membahas tentang hal-hal ya secara terbuka, zaman sekarang ini terbuka karena direkam. Yang nyimak kebanyakan orang awam daripada orang-orang khusus. Ketika yang dibahas hanya cerita keramat, ini keramat, maka akhirnya yang terjadi adalah pengingkaran secara massal. Akhirnya kita ajak orang-orang awam menjadi kurang ajar kepada para aulia. Jadi Imam Haddad mengatakan dia menjadi fitnah, karena yang dia bahas sesuatu tidak sesuai kepada orangnya. Itu makanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu sudah memberikan pesan di dalam syairnya itu bahwa rahasia-rahasia kami jangan diobral di muka umum. Itu kata beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang-orang dulu bijak, ketika berbicara dengan orang awam mereka sampaikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang awam. Kalau berbicara hal-hal tersebut di majlis yang khusus, makanya kitab-kitab itu kan dilarang. Di masa dulu dilarang oleh para ulama, ini kitab ini jangan dibaca ya di depan umum. Kalau depan umum kitab ini aja. Itu kenapa? Karena akal mereka belum mampu. Makanya para nabi itu diperintahkan oleh Allah berbicara sesuai kadar akal audiensnya. Nahnu ma'syaral anbiya umirna an natakallama an-nas ala qadri uqulihim. Kami para nabi diperintahkan oleh Allah menyampaikan dakwah seukuran akal mereka. Itu Imam Haddad sudah mengatakan kalau dia membahas keluar dari 3 hal ini, kata Imam Haddad, fahuwa fattanun, maka orang tersebut menjadi penyebab fitnah, dan sekarang sudah terbukti. Para aulia diolok-olok sama orang-orang yang gak kenal, ya, dicaci maki, difitnah, diejek, dihinakan. Yang salah siapa? Yang sering menyampaikan hal itu di ruang terbuka, di ruang publik. Ya. Cerita Mi'raj itu, Sayyidina Fagil Muqaddam dalam salah satu keramatnya itu Mi'raj. Jadi fitnah. Padahal di masa lampau sudah banyak ulama-ulama dulu juga mengalami keramat Mi'raj. Seperti Abu Yazid Al-Bustami. Itu punya keramat Mi'raj. Ada juga Syekh Ibn Arabi, Syekh Abu Habsya'rani, tapi ini kan di ruang khusus dibahas kang ulama. Dan Mi'rajnya itu jangan disamakan dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mi'rajnya berbeda. Nah kadang mereka telah fana sehingga apa yang diomongkan kadang-kadang tidak sadar para aulia. Nah bab ini kan tidak terlalu penting untuk orang awam. Orang awam butuh kita ajak untuk taat kepada Allah, menjauhkan maksiat, tahu hukum, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting bagi orang awam. Ini nasihatnya Al-Habib Abdul Al-Haddad ya. Imam Haddad mengatakan demikian. Kata beliau, maka siapa yang menyampaikan ilmu agama Islam keluar dari 3 hal tersebut, fahuwa fattanun. Fattanun dari kata fitnah, maka dia menjadi penyebab fitnah. Itu nasihat baiknya di majlis yang dibahas hal-hal tersebut. Kemudian Nazam berkata, Sahibu Soffat Zubat, pengarang kitab Soffat Zubat namanya Ibnu Ruslan, ulama Palestina, mazhab Syafi'i. Dan sunnah, ya, sunnah azan wa sunnatun tartiluhu,
yaitu azan dibaca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, ya, dari kata rattala yurattilu tartila, dibaca pelan-pelan. Kalau azan dibacanya pelan-pelan, tartil. Bi'aji, dengan suara lantang. Sunnah azan suaranya lantang karena memanggil orang untuk sholat, hadir ke masjid. Wal khafdu fi iqamatin bidaraj, ya, bidaraj, dan memelankan suara pada iqamah. Kalau iqamah sunnahnya suara pelan, khafd. Bidaraj, dengan membaca secara perlahan-lahan, ya, bidaraj. Kalau azan agak cepat. Nah, kembali, kalau iqamah cepat dibaca cepat, kalau azan dibacalah lambat. Ya, bidaraj itu artinya dibaca dengan cepat. Wal iltifatu fihima idh hay'ala, dan menoleh baik ketika azan maupun iqamah ketika sampai di kalimat hay'ala, hayyalus shalah, hayyalus shalah, hayyalal falah, al falah. Menoleh ke kanan kemudian menoleh ke kiri. Itu berlaku bagi muadzin dan juga orang yang iqamah. Nah, wa yakuna tahiran mustaqbila, keadaan dia suci. Nah, memang tidak dikatakan syarat, ya, orang azan harus wudu, enggak harus. Tanpa wudu juga sah, tapi afdol sunnahnya itu adalah dalam keadaan berwudu. Ya, jangan biasakan suka meninggalkan sunnah. Kata Imam Ghazali, saya sudah riset orang yang menggampangkan sunnah Nabi itu kemungkinan dua. Humqa, ya, jalian, orang itu sangat bodoh. Al kufran khafiyah, ada kekufuran yang tersembunyi dalam hati. Teguran dari Imam Ghazali, ya, litariki sunnah, bagi orang yang sengaja di sini sengaja meninggalkan sunnah karena meremehkan sunnah. Orang ini dua kemungkinan, karena sangat bodoh atau ada kekufuran yang tersembunyi dalam hati. Jadi azan itu memang tidak wajib berwudu, akan tetapi sunnah. Konsekuensi meninggalkan sunnah berarti lawannya makruh. Ketika sunnah ditinggalkan dengan sengaja, maka hukumnya makruh. Makruh itu dibenci oleh Allah, hal yang tidak baik. Wa yakuna tahiran mustaqbila, kemudian sunnahnya menghadap kiblat. Ketika azan menghadap kiblat, ketika iqamah juga menghadap kiblat. Nah, berbeda kalau imam habis sholat. Nah, imam habis sholat sunnahnya menghadap ke kanan. Ya, justru menghadap ke kiblat makruh. Fikihnya begitu. Jangan dipukul rata semuanya menghadap kiblat itu sunnah. Enggak, ketika habis sholat sunnahnya menghadap ke kanan. Adzal Imam Zainuddin Maliban, dalam kitab Fathul Muin dibahas panjang lebar masalah. Atau menghadap ke depan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbal ila ashabihi atau ilaihim biwajhihi. Nabi selesai sholat menghadapkan wajahnya ke hadapan makmum. Tapi dikasih komen di situ oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, itu dilakukan kadang-kadang. Yang sering itu menghadap ke kanan. Kenapa dilakukan kadang-kadang menghadap ke jamaah? Bi asbabin, karena ada beberapa alasan. Di antaranya Nabi ingin melihat sahabat yang biasa istiqomah sholat, kok tidak ada keadaan mereka. Nabi punya perhatian kepada orang-orang terdekatnya. Makanya dalam hadis Nabi sering bertanya, aina fulan, mana dia? Oh, lagi sakit Rasulullah. Nabi akan tengok gitu. Itu biasanya habis sholat. Sebab lainnya adalah untuk mengisyaratkan bahwa sholat telah selesai.
Kalau ada masbuk sudah lihat, oh Nabi sudah menghadap ini, berarti terlambat. Kalau masih tetap posisi seperti itu, masih dianggap masih sholat atau belum, sudah selesai atau belum. Yang ketiga, untuk li'lan, untuk memberikan pengumuman. Mungkin sebentar mau rapat, Nabi menghadap, sebentar kita habis sholat rapat, sebentar begini, sebentar begitu. Ada i'lam, memberikan i'lan, ya, i'lan, memberikan pengumuman. Yang keempat, untuk Nabi mengajarkan doa, zikir-zikir habis sholat. Itu Nabi menghadap ke depan untuk mengajarkan doa. Nah, salah satu sahabat istiqomah di sisi kanan. Ditanya, kenapa kamu kalau sholat selalu di saf paling kanan? Dia berharap agar Nabi selalu memandang saya. Karena Nabi kalau habis sholat kan menghadap ke kanan, yang otomatis lihat saya di situ. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Al-Syarh Al-Muhadzab mengatakan hukumnya sunnah menghadap ke arah kiblat seorang imam ketika selesai sholat jika kalau dia menghadap ke depan di situ ada perempuan yang bukan mahram mungkin lagi sholat di situ. Daripada dia menghadap wajah perempuan yang bukan mahram, maka lebih baik dia tetap menghadap ke arah kiblat. Atau jika di samping ada, itu keterangan Imam Nawawi. Jadi sunnahnya itu menghindari pandangan yang haram, makanya tetap menghadap ke kiblat. Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allabil Ghuyub mengatakan kecuali di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi menghadapnya justru ke kiri. Imamnya menghadap ke kiri. Kenapa? Kalau ke kanan membelakangi Nabi Muhammad SAW. Yang posisinya Rasulullah di bagian belakangnya. Mereka saking adab kepada Nabi SAW. Ketika habis sholat ini imam menghadap ke kiri sehingga posisinya menghadap ke pusarannya Rasulullah SAW. Bukan membelakangi Rasul SAW. Nah, Imam Malik memadukan ketiga. Imam Malik biasanya habis sholat menghadap ke depan, terus ke kanan, setelah itu ke kiri. Di Masjid Nabawi soalnya. Ditanya kepada Imam Malik, setiap habis sholat kenapa kok arahnya tiga arah? Ke depan, ke kanan, ke kiri. Kata Imam Malik, kalau saya menghadap ke depan, Nabi pernah melakukan itu. Dalam kaidah hukum fikih, setiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi walaupun hanya sekali bisa dikatakan sunnah juga. Dan saya menghadap ke kanan karena memang sunnahnya Nabi menghadap ke kanan ketika sholat. Setelah itu saya mengarahkan arah saya ke arah kiri untuk adab kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, ini mustaqbilan menghadap kiblat. Adlan, kemudian sudah bagi muadzin adlan, orang yang adil. Ini adilnya bukan definisi hadis. Adilnya dia tahu waktunya, kapan itu waktu sholat, ya. Orangnya jujur, bisa dipercaya dan seterusnya. Aminan, amanah. Ya. Soyitan, ada yang mengartikan soyitan itu suara yang keras. Ada juga yang mengartikan reputasi yang baik. Sitan. Sit itu artinya reputasi. Nah, ada yang mengartikan suara. Musyawwiban, sunnah juga musyawwiban li fajrihi, ya, mengganti, ya, menambahkan kalimat as-salatu khairul minan naum di waktu azan salat subuh. Murajji'an, mengulang kalimat syahadat ketika membaca kalimat syahadat di saat azan. Ya, tapi disunahkan secara sir. Itu pernah dibahas. Muhtasibah, ya, lakukan itu ikhlas karena Allah. Muhtasibah. Jadi arti muhtasibah itu ikhlas, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 wafat 25 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Di riwayat dosa yang lalu dan akan datang. Murtafi'ah, disunahkan azan di tempat yang tinggi. Kagauli ajabah mustami'un, dan sunnah bagi yang mendengar azan dia menjawab sebagaimana apa yang dikumandangkan oleh orang yang azan.
walau ma'al janabah, sekalipun dia dalam keadaan hadas besar. Jadi kalau mendengar azan, walaupun keadaan kita hadas besar, tetap sunnah untuk menjawab, ya, walau janabah, walaupun hadas besar, dengan jawaban yang sama yang diucapkan oleh muadzin. Lakinnahu yubdilu lafdal hay'alah, akan tetapi dia mengganti di lafaz hay'alah, hayyalis shalah, yang jawab dia ganti dengan hauqalah. Hauqalah di sini, idza haka adzanu bil hauqalah, maka dia menjawab azannya itu dengan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ada yang gabung deh, ikut, ya, kita menjawab sebagaimana muadzin azan hayyalis shalah, kemudian nanti kita tutup juga dengan la haula wala quwwata. Itu lebih afdal. Ya, kalimat itu disebut hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat muttafaqun alaih, itu pernah mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Abdullah ibn Qais, Nabi, ini nama aslinya Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari. Jadi nama tokoh sahabat, nama ulama itu penting, karena nanti kita temukan banyak, ya, nama yang mirip. Imam Ahmad, saya yakin kebanyakan pasti berpikir bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad putranya Hanbal, padahal Hanbal itu kakeknya, ayahnya itu Muhammad. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi biasa di orang Arab itu meringkas-ringkas, ya, bisa bin kepada kakek, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu kakeknya. Kenapa yang dipakai kakeknya? Karena yang populer kakeknya dibanding ayahnya. Kakeknya itu pejabat yang soleh, sehingga jadi tokoh di masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengenal kakeknya Imam Ahmad dibanding ayahnya, sehingga dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, padahal Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Gitu. Ada juga nama Imam Tirmidzi. Dulu ada saling menyalahkan, sampai dibuat kitab bahwa baca Imam Tirmidzi itu keliru, dibaca Tirmidzi itu salah. Yang satunya mengatakan baca yang benar Turmuzi. Ya, ada satu ulama, seorang ulama mazhab Hanafi, tapi di akhir-akhir berubah menjadi mazhab Syafi'i, dan termasuk tokoh ulama yang mempopulerkan mazhab Syafi'i di Irak. Namanya Al-Imam Sam'ani. Beliau menulis kitab Qawati' al-Adillah. Beliau sebutkan bahwa tidak usah ribut masalah nama. Kamu sebut Tirmidzi itu betul, Turmuzi itu betul, bahkan Tarmidzi juga betul. Jadi ada 3 bacaan ternyata. Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Turmuzi, Al-Imam Tarmidzi. Itu. Hanya sudah selesai itu masalah. Nah, berkaitan dengan hadis tadi, Nabi mengatakan, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, mau tidak aku tunjukkan padamu harta benda yang tersimpan di gudang surga, harta berharga yang tersimpan di gudang surga. Kanzun itu gudang, simpanan harta-harta berharga. Qala bala ya Rasulullah, kata Abu Musa al-Ash'ari, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Itu kalimat itu tersimpan di gudang surga, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalimat ini istimewa karena ini adalah pentafsiran dari 2 kalimat syahadat. Pentafsiran dari 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Muncul satu tokoh ulama bernama Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mensyarahi kalimat tersebut. Jadilah kitab terkenal Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu sebenarnya syarah dari la haula wala quwwata illa billah. Disyarahi dulu.
Beliau ini awalnya mazhab Maliki yang awalnya antitesis kepada kaum Sufi. Tapi ketika bertemu Abu Abbas Al-Mursi, akhirnya beliau berubah haluan menjadi Sufi di akhir umurnya. Bahkan dalam satu majlis itu Abu Abbas Al-Mursi pernah menawarkan kepada 3 murid itu hadir, ada Al-Imam Busiri yang menulis Burdah, kemudian ada Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dan ada Syekh Yaqut Al-Arsy. Kata Abu Abbas Al-Mursi, kalian mau doa apa nih? Ditawarkan begitu. Kata Imam Busiri, tolong doakan kepada Allah agar Allah berikan ilham kepada saya sehingga saya bisa memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada setelahnya. Didoakan. Akhirnya benar, ya, dapat ilham, beliau ubah itu pujian yang termuat di dalam Burdah itu. Ya, setelah mengalami falik lumpuh sebelah, mimpi bertemu Rasul. Dalam mimpi, ya, Nabi usap bagian tubuh yang lumpuh tersebut, kemudian Nabi berikan hadiah selendang. Selendang bahasa Arabnya Burdah. Maka beliau bangun dari tidurnya sembuh saat itu juga. Kemudian beliau ubah pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal disebut dengan Burdah. Kemudian ditanya kepada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kau mau doa apa wahai Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari? Kata beliau, tolong wahai guru doakan kepada Allah agar Allah ilhamkan diri saya bisa mensederhanakan rahasia ilmu ya Allah di dalam bentuk nasihat dan hikmah. Didoakan. Ternyata betul, setelah itu diberikan ilham, beliau bisa menulis kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu luar biasa. Itu. Sampai dikatakan seandainya semua kitab itu terhapus, yang tersisa hanya 2 kitab, Ihya Ulumuddin dan juga Al-Hikam, maka sudah cukup. Bahkan dikatakan hampir mirip-mirip Al-Quran. Ya, ini bahasa bukan gulu ya. Kalau bahasa pujian kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, tapi bukan berarti sama. Ya. Gak mungkin sama Al-Quran dengan karangan apapun ya. Fadlu kalamillah ala sayyidil kalam kafadillah ala khalqih, kata Nabi SAW. Kemuliaan firman Allah atas yang lain, ucapan-ucapan yang lain, itu seperti kedudukan Allah dengan makhluknya. Tapi itu pujian menunjukkan kitab itu sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir kepada Syekh Yaqut Al-Arsy, wahai Syekh Yaqut, kau mau doa apa? Kata Syekh Yaqut, saya mau doa satu, yaitu ana mithluk, minta kepada Allah, doakan kepada Allah agar saya bisa menjadi orang sepertimu, seperti gurunya Abu Abbas Al-Mursi. Akhirnya didoakan, digabul sama Allah. Yang menjadi penerus tarekat beliau, khalifah beliau adalah Syekh Yaqut Al-Arsy. Dan ini sumbernya kepada mahaguru beliau, yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Maka setelah itu Imam Ibnu Athaillah Sakandari menulis kitab tarjamah biografi 2 guru utama beliau berjudul Lataiful Minan, yang membahas biografi guru beliau Abu Abbas Al-Mursi dan gurunya Abu Abbas Al-Mursi yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Nah, ini sudah kita bahas. Nazamnya insyaallah pertemuan berikut kita masuk ke pembahasan makruhatul adzan, hal-hal yang makruh di dalam adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha dhamman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahmuma. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله
إله إلا الله